Bukan mekanik, tapi hobi bongkar. Part 7. Setelah membangunkan jarum bensin yang udah lama tertidur, hari ini gue akan mengganti kapas kopling yang sering selip dan keras buat ganti gigi. Dan gue juga akan mengganti oli mesinnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita sikat. Hal yang pertama gue lakukan adalah menguras oli lamanya terlebih dahulu. Untuk menguras olinya, siapkan wadah dan juga kunci ukuran 19. Bisa pakai kunci sok atau kunci ring. Kalau kalian tim yang mana guys? Ganti oli sendiri di rumah atau di bengkel? Set wat-wat, oli lama keluar. Dan setelah oli keluar, marilah kita tunggu sampai tetes terakhir. Gokil, masih bening banget nih oli. Dan inilah tantangan ketika bongkar motor. Digangguin bocil guys. Oke, lanjut. Sambil menunggu oli keluar sampai tetes terakhir, mari kita bersihkan dulu baut oli dan saringannya. Nah ini ya guys, salah satu kelebihan ganti oli di rumah, bisa sekalian bersihin bagian yang kotor. Setelah olinya udah kagak ngiler, pasang lagi baut olinya. Setelah baut pembuangan oli terpasang, langsung aja kita bongkar baut bak koplingnya. Untuk membuka bak kopling, buka dulu baut engkolnya. Kalau di tempat kalian itu namanya apa guys? Setelah baut engkol terbuka, langsung aja kita lanjut untuk buka baut bak koplingnya. Buat buka bak kopling ini pakai kunci ukuran 8 ya adik-adik. Dan tidak lupa kita buka juga baut penahan bak koplingnya. Kalau semua baut udah terlepas, langsung aja kita tarik bak koplingnya perlahan. Ya dekil banget ini bak kopling. Oke, lanjut. Setelah bak kopling terbuka, langsung aja kita buka baut per koplingnya. Untuk buka baut per kopling ini, kalian bisa pakai kunci ukuran 10. Dan setelah semua baut terbuka, langsung aja kita lengserin semua kampas kopling lamanya. Nah ini dia ya guys, yang bikin slip dan kadang susah buat ganti gigi. Udah lumayan tipis dan juga gosong. Oke lanjut, langsung aja kita unboxing kampas barunya. Gue sengaja pakai produk NPP, soalnya gue takut kena tipu kalau beli produk Yamaha di online shop. Selain itu produk NPP juga kualitasnya kagak perlu diraguin lagi, bagus dan juga presisi. Bismillah dapat endorse. Ada yang udah pernah pakai kampas dari NPP ini? Kalau ada, coba komen, gimana rasanya? Oke lanjut, setelah kampas baru berhasil menghirup udara segar, marilah kita rendam dulu biar makin legit. Ngerendamnya kagak usah kelamaan ya adik-adik, cukup 5 menit aja. Dan setelah kampas kopling berendam, langsung aja kita pasang ke rumahnya. Dan kayak gini susunan koplingnya. Ring kopling yang kecil sama kampas kopling yang kecil masuk duluan. Sisanya baru dah tuh yang babon-babon. Dan untuk ring kopling, di sini gue pakai sisi yang tajam madep belakang. Setelah semua perintilan kopling terpasang, langsung aja kita pasang lagi baut dan per koplingnya. Kagak pakai lama, semua baut kopling terpasang. Dan tidak lupa, gue juga balikin lagi semua perintilannya ke asalnya. Oke lanjut, setelah semua baut dirasa udah rapat, di sini gue juga akan melakukan pergantian filter olinya. Tuh guys, filter olinya dekil banget. Fiksi ini mah digantinya kalau dapat THR doang. Kalau kalian gimana guys? Ganti filter olinya rutin atau kalau inget aja? Dan ini dia filter oli barunya. Glowing banget kan? Oke, langsung aja kita taruh di tempatnya. Dan jangan lupa pasang lagi semua perbautannya. Oke, setelah semua baut terpasang, langsung aja kita isi oli barunya. Sebelum mengisi cairan barunya, marilah kita lepas dulu tutup pengisian olinya. Nah, ini juga salah satu kelebihan kalau kita ganti oli di rumah ya adik-adik. Lo bisa buka tutup oli itu dengan lemah lembut. Dan untuk perolian, gue percayakan oli buatan Upin Ipin. Lebih dingin dan lebih melindungi mesin. Tapi pastiin olinya bukan oli palsu ya guys ya. Yang asli ada barcode yang bisa di-scan di tutup botolnya ya guys ya. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita tuangkan oli barunya. Tidak lupa, gue juga udah pinjem corong DBM. Dan setelah oli masuk, langsung aja kita engkol-engkol dulu sedikit biar olinya naik dan merata. Setelah itu, langsung aja kita tes. Dan hasilnya sangat lampuk. Dan juga no slap slip club lagi ya guys ya. Oke, kayak gitu aja videonya. Thank you buat yang udah nonton dan jangan subscribe.